Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azilah, NIM 2303111025. Materi yang akan kami bawakan yaitu tantangan dan masa depan ilmu. Adapun poin pertama yaitu A. Kemajuan dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru di kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Contohnya, penemuan televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kini terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan layar dibandingkan keluarga. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, kebersamaan keluarga dan sosial yang hangat. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning, menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi pada akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Dia kemudian tidak sadar dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak kreatif dan reflektif lagi. Setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat, ternyata tanpa disadari teknologi itu memenjarakan manusia. Artinya, penjara manusia yang berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Jika tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari teknologi, kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, NIM 2303111023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, seperti ritual, cenderung eksklusif dan subjektif, sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu yang berbeda, keduanya memiliki kesamaannya, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin, karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Gempa bumi dalam konteks agama adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangannya tentang alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, manusia harus bersabar atas cobaan tersebut dan mencari hikmah yang terkandung di balik setiap bencana. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mencari ilmu dan teknologi untuk mendeteksi kapan gempa bumi akan terjadi, dan perlu kita mencari cara mengatasinya. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan religius yang unspeakable dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat
persoalan secara teknis, sebatas alam fisik. Pada tingkat praktis, agama kuno memiliki apresiasi terhadap kehidupan yang lebih baik dan ini mengacu kepada jiwa yang lebih kesatria dan mulia. Sedangkan agama modern mewakili sikap egoistis manusia terhadap lingkungannya. Jika bukan memamerkan cara mengesahkan keserakahan sekedar untuk tidak dianggap kuno, semangat yang berlebihan dalam beragama justru akan merugikan dan merusak makna agama itu sendiri. Di satu pihak, penerapan rasionalitas dalam agama yang dilakukan oleh mereka yang ingin memodernisasi agama agar sesuai dengan kemajuan zaman atau berpotensi untuk membersihkan agama dari berbagai bid'ah karena memiskinkan agama sekadar pelayan materialisme karena rasionalitas hanya dapat bekerja pada wilayah logis yang applicable dan bukan wilayah refleksif. Dari pengetahuan manusia di mana wilayah rasionalitas hanya bekerja 2 kali dan dengan demikian mengingkari dirinya. Di pihak lain, religiusitas tidak dapat direalisasikan secara paksa karena hanya akan memuaskan perasaan manusia belaka. Visualisasi yang bagaimanapun tentang Tuhan hanya menghasilkan patung Tuhan. Agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi itu turut memengaruhi perkembangan dunia itu sendiri dan dengan cara demikian juga mengaruhi jalannya sejarah. Persepsi itu menentukan pula cara manusia mendudukkan dirinya di dunia ini. Sebaliknya, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus pola-pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Manusia merupakan makhluk yang future-oriented. Tindakan dan pertimbangan pada saat itu penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan demi mencapai masa depan yang lebih baik. Dalam agama-agama, pandangan mengenai hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan adalah dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Jika manusia masih memiliki keinginannya, dia akan kembali ke dunia dalam bentuk lain. Namun jika dia tidak mampu menghilangkan semua sifat dan keinginannya, saat itulah tujuan dan kesempurnaan hidup tercapai. Ada yang juga berpandangan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dan tenang di alam sana, sehingga bagi orang yang sudah membekali dirinya untuk berangkat ke alam sana tidak akan takut menghadapi mati. Dalam rangka itu, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup di masa depan di dunia ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi memakai rasio atau akal yang tajam. Kerohanian, kejiwaan agama memakai intuisi atau wahyu sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenarannya dan menghayati hakikatnya. Ilmu pengetahuan hingga kini dianggap sebagai pengawal kemajuan umat manusia yang di akhir-akhir ini secara umum banyak diserang sebagai pembawa berbagai macam ketimpangan dan pencemaran fisik, biologi, sosial, dan budaya. Johann Soloffer, wakil pimpinan gereja Kristian Sensi, mengemukakan pandangan yang segar. Kita memang harus mencintai kemajuan, merasa gembira menjadi bagian dari kemajuan itu, dan tidak takut menghadapinya, karena mencintai
mencapai kemajuan, itulah akan muncul berbagai keterampilan yang diperlukan. Mencintai kemajuan teknologi bermakna kita menghargainya, memaklumi kekeliruan dan keberhasilannya, mengindahkan semua sinyal peringatannya, mengakui semua kekurangannya, bersikap terbuka dengan penuh perhatian, mencermati, mendengarkan, menghadapi persoalan dengan jujur, bersikap filosofis, menetapkan sejumlah standar, mempertanyakan berbagai standar, mengkaji ulang berbagai standar, memahami masalah, dan menyambut baik pendapat semua kalangan dan profesi. Pemahaman kita tentang genetika telah mengguncang dunia. Teknologi genetik menghadirkan tantangan terbesar bagi keyakinan agama tradisional, penguraian kode genom manusia, serta dukungan filosofis untuk upaya tersebut memaksa untuk dilakukannya pengkajian ulang serta mendalam tentang makna menjadi manusia. Teori determinisme genetika bahwa gen kita menentukan bukan wujud fisik saja tetapi juga kecenderungan seksual, tingkat agresi, dan ada kemungkinan kecenderungan keagamaan kita menyebabkan para teolog mengkaji pemikiran mereka mengenai kehendak bebas, kebutuhan manusia akan agama, bahkan keberadaan Tuhan, adanya tantangan mendalam terhadap ortodoksi agama, dan adanya konsekuensi kedikdayaan teknologi genetika. Maka sangat penting dan kritis bagi kita untuk mendengar pandangan dan pikiran para teolog dan filosof dari berbagai agama seperti kata biolog Franz Anderson bahwa teknik yang hebat mempunyai segi buruk yang hebat pula. Donald Shiver, Presiden Emeritus pada Union Theological. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swedi, Prodi Perbankan Syariah. Baik, saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang seminarnya di New York. Seminarnya di New York dan guru besar di Emeritus di bidang etika Columbia University berpendapat bahwa karena kita tidak akan memiliki kearifan mutlak mengenal konsekuensinya, tak dapat ditawar lagi. Kita harus waspada manakala konsekuensi itu mulai muncul lebih jauh dan menekankan bahwa sebagai manusia kita tentu tahu luput dari berbuat kesalahan. Demikian juga masyarakat, namun sifat baik manusia adalah bisa memanfaatkan kesalahan dan sekaligus bisa menggunakan kesempatan untuk mencoba lagi dan memperbaikinya. Agama sering menyebutkan ihwal, peluang kedua tampaknya dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Para pemuka agama Kristen, Yahudi, dan Islam menawarkan konteks untuk direnungkan oleh komunitas ilmiah. Konteks ini itu dapat berupa, menurut masa depan yang Anda bayangkan akan menjadi manusia apakah kita ini, bukan semata apa yang kita lakukan, tetapi akan menjadi siapa kita ini. Kekuatan gabungan antara rasa ingin tahu ilmiah, ambisi, teknologi merupakan kekuatan teguh. Menurut keluarnya bukanlah bahwa para agamawan atau teolog harus menjadi satu-satunya pihak mengenai masalah ini atau menjadi pakar dalam bidang ini. Yang perlu dilakukan adalah dijalinnya kerjasama antara agamawan, insinyur, dan peneliti. Harus ada kearifan, tidak mungkin bisa dibangun oleh satu profesi saja. Akan tetapi para pemuka agamawan mempunyai peran sebagaimana pihaklah untuk berpartisipasi dalam perdebatan, membawa nilai-nilai mereka ke meja diskusi. Berbagai keprihatinan ini begitu memasuki pemahaman sifat manusia sehingga agama berperan lebih penting daripada filsafat. Ilmu dapat dilumpuhkan oleh biasanya sendiri, sebagaimana juga agama. Adapun tujuan ilmiah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekedar mengakui
dan mengukur benda secara empiris, dan ilmu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofi. Mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi, dan ini adalah salah didik yang buruk dan menimpa para penganut ilmu. Dalam hal ini harus diubah, sedangkan penganut agama harus dilatih berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau tidak, mereka akan tetap bertuhan secara dogmatis. Kita harus memandang agama lebih dari sekedar keyakinan. Para penganut agama harus kembali ke sejumlah pemikir mereka sendiri untuk bersikap agar lebih luas dan tidak menganut gaya berpikir inkuisisi yang sederhana. Sinergi agama, ilmu, dan konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab kalau masing-masing pihak masih mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramaikan. Bahkan tidak jauh lebih dari dahsyatnya daripada kehancuran Perang Dunia II. Einstein tidak mengkhawatirkan Perang Dunia Ketiga, tetapi yang amat dikhawatirkan adalah Perang Dunia ke-6. Inilah kehancuran total umat manusia dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi. Di sini, ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini diyakini para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Terima kasih.